Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan channel YouTube Suku Kotua Kabaena yang akan membahas cerita rakyat maupun tempat-tempat angker di Pulau Kabaena. Pada kesempatan ini yang kita akan bahas adalah cerita rakyat, yaitu ceritanya babi hutan yang memanjat pohon enau atau babi hutan yang menyadap. Nah, cerita rakyat ini ceritanya begini. Ada seorang yang pergi menyadap, karena di Kabaena itu pekerjaan utamanya orang adalah menyadap itu gula aren untuk dimasak. Mau menyadap itu pohon enau untuk diambil niranya, selanjutnya akan direbus menjadi gula merah atau gula aren. Jadi yang namanya Lali Pila ini pergi lagi menyadap. Waktu itu pergi menyadap, setiap dia pergi untuk mengambil itu nira daripada gulanya, gula merahnya itu, sudah ada yang pernah ambil lagi. Sudah ada lagi yang pernah ambil. Itu baru-baru orang datang ambil, baru dia pergi, sudah kosong lagi dia punya itu bambunya itu. Dia bilang orang Kabaena itu, orang suku Kotua Kabaena, tine itu bambu yang sudah dibuat untuk menada daripada air nira, sudah kosong. Maka timbul pemikirannya, apa ini kejadian ini? Kenapa ini bambu selalu kosong? Nah, maka dia berupaya untuk tidak mengambilnya. Berupaya untuk tidak mengambilnya saja dulu untuk dilihat apa kejadian sebenarnya. Dia pergi melihat, kalau tidak ambil, masih kosong juga. Sementara kalau dia iris itu batangnya itu, maka banyak yang jatuh. Cuma anehnya juga, setiap pergi masih basah itu embun, bekas kakinya orang yang pernah lewat. Maka dia pergi lebih pagi lagi. Masih tetap seperti itu. Maka ketika itu dia berkesimpulan bahwa dia akan merubah strategi. Menunggu sampai terang bulan. Supaya dia bisa melihat, karena kalau gelap dia tidak bisa lihat. Maka dia tunggu sampai terang bulan. Di pagi buta, di subuh hari itu dia akan usahakan itu terang bulan. Dia menunggu beberapa minggu kemudian sampai bulan itu terang pada dini hari atau pada subuh hari. Setelah terang bulan subuh hari, maka Lali Pila ini dia berusaha pergi, kemudian bersembunyi. Dia pergi melihat dia punya pohon enau itu, pohon nira itu, enau itu. Dia bersembunyi di situ. Bersembunyi lebih awal. Sekian lama dia bersembunyi. Maka tidak lama kemudian dia mendengar suara babi yang berjalan. Maka dia tidak sangka bahwa sudah ini penyebabnya. Cuma dia dengar babi dan dia tidak bergerak. Biarkan saja itu babi untuk lewat, perkiraannya. Tidak lama kemudian babi ini dia mengarah menuju itu pohon enau yang disadap oleh Lali Pila ini. Maka Lali Pila heran, kenapa babi ini menuju di pohon itu. Maka dia lihat, perhatikan. Tidak lama kemudian setelah tiba di situ, babi itu dia membuka kulitnya. Kemudian dia sangkutkan di pohon. Ternyata ini bukan babi. Setelah dia buka kulitnya, muncul adalah orang yang kalau di Kabaena itu merubah dia punya mungkin kebunuhan itu sampai dia robah kelihatan penampilan menjadi babi. Sesungguhnya itu orang, mungkin sudah itu yang disebut babi jadi-jadian.
sangkutkan itu kulitnya dan sudah menjadi manusia. Kemudian dia panjat. Setelah itu orang di atas sudah tiba di atas, maka segera melompatlah Lalipila untuk mengambil itu kulit babi yang digantung, kemudian dia cincang pakai parangnya. Kemudian diancam yang di atas. Sekarang kamu segera turun sekarang. Saya potong-potong kamu. Padahal ternyata sudah kamu ini yang selalu datang ambil saya punya nira. Maka dia berdiam, dia tidak mau turun. Maka diancam lagi. Kalau aku tidak turun, saya akan potong-potong ini salada. Tangga namanya kalau orang suku Kutu Akabayan itu. Salada itu adalah bambu yang dibuat untuk tangga memanjat, salada namanya. Saya akan potong-potong ini. Maka dipukullah Lalipila itu tangga itu. Itu pun juga tidak mau turun. Malah di sana dia goyang-goyang, mungkin karena sudah ketakutan. Dia berpikir Lalipila, kalau saya potong ini tangga, maka saya juga tidak bisa naik di atas untuk pergi menemui itu orang yang di atas. Mungkin dia pikir juga di atas saya tidak turun kalau dipotong itu, karena kalau kau potong kau juga tidak bisa lagi naik, dan saya bisa turun kalau saya lompat. Mungkin begitu dalam pikirannya. Apa yang dilakukan Lalipila? Maka diancam lagi, kalau kau tidak naik turun, saya bakar ini pohon, saya bakar ini hidup. Maka dia bertahan, maka Lalipila mulai mau korek itu, dia mulai kasih menyala korek. Kemudian dia bakar. Setelah terbakar, maka turunlah dengan cepatnya ini yang di atas pohon enau, orang itu yang babi tadi yang sudah berubah wujud menjadi manusia, maka turun dengan cepatnya. Kemudian Lalipila langsung pegang. Sudah ini yang mengganggu saya selama ini. Dia pegang, kemudian dia tanya, siapa namamu? Kamu dari mana? Maka dia tidak mau menjawab, hanya dia gemetar. Itu bahasa suku Kutu Akabayan itu rerense itu. Dia gemetar saja, dia bibi atau rerense, dia bilang orang di sana. Maka ditariklah orang ini sampai di Bantea. Bantea itu adalah tempat memasak gula di sana. Bantea itu dia tarik sampai di Bantea. Dia beritahu istrinya bahwa sudah ini ternyata yang selalu mengambil kita punya air nira ini. Dia bilang ini istrinya Lalipila, siapa namanya itu? Dia katakan dia tidak mau sebut namanya ini, hanya dia rerense saja ini. Ini rerense itu gemetar, itu hanya gemetar saja ini. Kak, dia bilang begini, kalau dia tidak mau sebut namanya, sebutkan saja rense kalau begitu, karena dia hanya rerense itu, maka disebutkanlah rerense itu. Kemudian dia ditahan, ditahan dan dipasung. Karena kalau tidak ditahan itu, diikat itu, dijaga itu, dia akan lari dengan harapan supaya bisa bisa berbaur, bisa tinggal dan bisa ditanya-tanya. Maka diberikan pakaian. Jadi beberapa saat kemudian, maka dia kelihatannya sudah mulai baik. Sudah mulai bisa disuruh kerja, pergi ambil kayu, kasih menyala apinya gula, sudah bisa itu dikasih makan sudah. Tapi dia belum bisa, dia tidak mau ngomong, dia bisu. Apakah bisu betul atau pura-pura bisu? Tidak, hanya dia pakai bahasa isyarat saja kalau disuruh itu. Kasih makan jadi jadi ini Lalipila ini sudah merasa bahwa ini orang sudah betah. Jadi dia sudah dipercaya, sudah dilepas dari diikat dan diberikan pakaian, diberi makan, sudah dilepas. Tetapi ada yang mengatakan bahwa dia sampai dikawinkan. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa tidak, karena itu tidak ada turunannya dan itu kembali melarikan diri. Jadi dalam pikiran saya benar itu, kira-kira dia akan melarikan diri, karena biar bagaimana pasti dia tidak akan betah.
Tapi ini kan cerita rakyat ini sebenarnya, ini bukan sejarah, cerita rakyat saja ini. Entah benar atau tidak, tapi kan cerita rakyat yang berkembang di suku Kutu Akabaena. Maka pada waktu itu dengan orang sudah terlena bahwa dia sudah bagus, maka dipercaya dan sudah tidak diikat, sudah diberikan juga untuk tidur bebas. Maka ketika bulan purnama tiba-tiba dia menghilang dari rumah itu, langsung menghilang. Sampai sekarang tidak ditemukan lagi kemana lagi perginya. Mungkin dia sudah berubah kembali menjadi wujud babi kembali. Mungkin dia sudah merubah wujud untuk menjadi babi kembali. Nah, itulah salah satu cerita rakyat dari suku Kutu Akabaena. Silakan di like dan subscribe untuk senantiasa kita mendapatkan cerita-cerita rakyat yang lainnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.